Bayangkan sebuah stadion. Lampu menyala, rumput hijau sempurna, tapi tribun kosong. Bukan karena pandemi, bukan karena perang, melainkan karena politik. Piala Dunia 2026, pesta sepak bola terbesar di planet ini terancam bukan oleh cedera pemain atau kekacauan logistik, melainkan oleh satu hal yang jauh lebih rapuh sekaligus berbahaya: ego kekuasaan. Nama itu kembali muncul, Donald Trump. Dan sepak bola sekali lagi ditarik keluar dari netralitasnya. Awalnya terlihat seperti isu dagang biasa, tarif impor, angka-angka, persentase. Namun kemudian lapisannya terkelupas. Donald Trump mengumumkan rencana tarif impor terhadap negara-negara Eropa, Inggris, Denmark, Jerman, Prancis, hingga negara-negara Nordik. Inggris terancam tarif 10% yang bisa melonjak menjadi 25% mulai Juni 2026. Syaratnya samar, tapi politis. Tekanan terkait Greenland. Greenland, pulau es yang jauh, sedikit penduduk, namun sangat strategis. Trump kembali mengulang narasi lama. Greenland penting untuk keamanan nasional Amerika Serikat, untuk menghadang pengaruh Rusia dan Cina di Arktik. Denmark dan pemerintah Greenland menolak tegas. Kedaulatan, kata mereka, bukan barang tawar-menawar. Di titik inilah Eropa mulai membaca pola. Ini bukan sekedar diplomasi keras, ini tekanan, dan ini unjuk kuasa. Dan responnya datang dari tempat yang tak terduga, sepak bola. Di Parlemen Inggris, Simon Hoare, politisi senior Partai Konservatif, melontarkan kalimat yang langsung memicu gema internasional. Boikot Piala Dunia 2026. Bukan karena olahraga, tetapi karena simbol. Trump tidak suka dipermalukan, kata Hoare, dan Piala Dunia adalah panggung terbesar. Pernyataan itu bukan sekedar kemarahan spontan. Ia lahir dari kesadaran bahwa bagi Trump olahraga global adalah alat citra. Amerika Serikat menjadi tuan rumah 78 dari 104 pertandingan Piala Dunia 2026. Lebih dari 2/3 turnamen berada di wilayah AS. Ini etalase kekuasaan. Ketika Inggris, Jerman, dan negara Eropa lain mulai membicarakan boikot, yang digoyang bukan jadwal pertandingan, yang digoyang adalah legitimasi. Di luar ruang parlemen, dampaknya terasa jauh lebih nyata. Penggemar sepak bola dari Senegal dan Pantai Gading mulai membatalkan tiket. Bukan karena mereka tak cinta timnya, tetapi karena mereka tak bisa masuk. Kebijakan larangan perjalanan Amerika Serikat
menutup pintu bagi warga puluhan negara. Pemain boleh masuk, ofisial boleh masuk, tapi supporter, jantung sepak bola, tertinggal di luar pagar. Djibril Gueye, penggemar Senegal, berkata dengan nada bingung, "Kalau begitu, mengapa mereka mau jadi tuan rumah?" Pertanyaan itu sederhana, namun menghantam inti masalah. Sepak bola hidup dari suara, dari nyanyian, dan dari emosi kolektif. Tanpa supporter, stadion hanyalah bangunan mahal. FIFA terjepit di antara kekuasaan negara dan idealisme olahraga. Merespon dengan bahasa birokrasi. Urus visa lebih awal. Daftar FIFA Pass. Tidak ada jaminan dan tidak ada kepastian. Seorang analis kebijakan publik di Jakarta melihat ini sebagai kegagalan moral organisasi global. FIFA terlihat memilih bertahan hidup secara institusional, bukan membela esensi sepak bola sebagai ruang inklusif. Disinilah Piala Dunia mulai terasa asing bagi dunia. Trump melihat dunia seperti papan transaksi. Ada harga, ada tekanan, ada keuntungan. Dalam logika itu, olahraga bukan ruang netral. Ia adalah alat. Sama seperti tarif, sama seperti visa, sama seperti ancaman. Masalahnya, ketika sepak bola dijadikan alat, ia kehilangan rohnya. Sejarah mencatat, boikot olahraga bukan hal baru. Olimpiade pernah diboikot. Piala Dunia pernah dipolitisasi. Namun, selalu ada satu kesamaan. Ketika olahraga dipakai untuk memaksa, yang paling menderita bukan elit, melainkan publik. Dan Piala Dunia adalah uji coba itu. Ironisnya, semakin keras Trump menekan, semakin ia mengungkapkan kelemahannya sendiri. Jika benar Piala Dunia tak penting, boikot tak akan menakutkan. Jika benar ini hanya olahraga, Eropa tak perlu bereaksi. Namun pada kenyataannya, wacana boikot menggema karena Piala Dunia adalah panggung legitimasi. Tanpa kehadiran dunia, Amerika Serikat hanya menjadi tuan rumah bagi dirinya sendiri. Sepak bola yang sering dianggap hiburan justru berubah menjadi referendum moral. Ini bukan cerita tentang Trump semata, bukan tentang Inggris, bukan tentang Greenland. Ini tentang bagaimana kekuasaan bekerja di abad ke-21. Halus, simbolik, namun menghantam langsung ke ruang publik. Ketika stadion menjadi arena diplomasi, ketika visa lebih menentukan daripada tiket, dan ketika supporter harus meminta izin untuk bermimpi, maka pertanyaannya bukan lagi
siapa juara Piala Dunia, melainkan apakah dunia masih punya ruang netral yang benar-benar bebas dari ego kekuasaan? Dan jika sepak bola saja tak lagi netral, apa yang tersisa untuk menyatukan kita? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.